Minasang, pada bab 28 ini kita akan belajar pola kalimat nagara. Pola kalimat ini menyatakan bahwa ketika pelaku yang sama melakukan aksi 2 dan aksi 1 secara bersamaan, kata kerja 2 yang merupakan aksi utama. Pola kalimatnya, kata kerja 1, kata kerja kepala mas, nagara, kata kerja 2. Contohnya, ongaku o kiki nagara shokuji shimasu. Ongaku o kiki nagara shokuji shimasu. Minasang, pada contoh kalimat ini, makan sambil mendengarkan musik. Sehingga kata kerja utama atau aksi utama adalah kata kerja kedua, yaitu shokuji shimasu. Yang paling utama adalah makan, sedangkan ongaku o kiki nagara adalah kata kerja yang dilakukan sambil melakukan makan. Kita perhatikan contoh kalimat berikutnya. Hataraki nagara nihongo o benkyou shite imasu. Hataraki nagara nihongo o benkyou shite imasu. Belajar bahasa Jepang sambil bekerja. Minasang, pada contoh kalimat ini digunakan pula jika melakukan dua hal dengan terus-menerus dalam suatu jangka waktu tertentu. Maksudnya adalah hataraku dan juga benkyou suru dilakukan bukan dalam jangka waktu pendek, misalnya menit, jam, atau hari, tetapi dalam rentang waktu tahun mungkin. Bekerja 2 tahun di Jepang dan juga belajar bahasa Jepang 2 tahun di Jepang. Dapat pula digunakan untuk konteks semacam ini. Baik, minasang, berikutnya kita akan beralih ke pola kalimat yang lainnya adalah teimasu, kata kerja bentuk teimasu. Pola kalimat ini digunakan pula ketika menyatakan perbuatan yang berulang kali sebagai kebiasaan. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada masa lampau sebelum titik ucapnya, bentuknya berubah menjadi kata kerja bentuk teimashita. Contohnya, mai asa jogginggu o shite imasu. Mai asa jogginggu o shite imasu. Setiap pagi saya jogging. Perhatikan contoh kalimat yang kedua. Kodomo no toki maiban 8 ji ni nette imashita. Kodomo no toki maiban 8 ji ni nette imashita. Ketika masih kecil, setiap malam saya tidur pukul 8. Baik, berikutnya kita akan beralih ke pola kalimat yang lain, yaitu bentuk biasa shi, bentuk biasa shi. Pola kalimat ini digunakan jika menjelaskan lebih dari dua hal yang mirip mengenai topik dengan setaraf. Yang dimaksud mirip di sini adalah hal yang dijelaskannya semuanya kelebihan seperti contoh berikut ini. Suzuki-san wa piano mo hikeru shi, uta mo utaeru shi, dansu mo dekimasu. Saudara Suzuki bisa bermain piano, bisa bernyanyi, juga bisa berdansa. Dengan catatan bahwa pola kalimat ini tidak hanya satu hal, melainkan mengandung satu hal lagi yang dibubuhkan mengenai perasaan si pembicara. Maka sering digunakan mo. Agar lebih jelas, ada kalanya menggunakan sore ni. Seperti contoh berikut ini. Tanaka-san wa majime dashi, chugoku mo jouzu dashi, sore ni keiken mo arimasu. Tanaka-san wa majime dashi, chugoku mo jouzu dashi, sore ni keiken mo arimasu. Saudara Tanaka rajin, pandai bahasa Mandarin, lagi pula berpengalaman. Minasang, berikutnya pola kalimat ini digunakan untuk cara menyatakan alasan di belakang bagian shi. Perhatikan contoh berikut ini. Koko wa nedang mo yasui shi, sakana mo atarashii shi, yoku tabe ni kimasu. Koko wa nedang mo yasui shi, sakana mo atarashii shi, yoku tabe ni kimasu. Di sini harganya murah, ikannya juga segar, maka sering datang untuk makan. Untuk itu, jika kesimpulannya sudah jelas, ada kalanya alasan saja yang dijelaskan tanpa kesimpulan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Doshite kono mise kurun desu ka? Doshite kono mise kurun desu ka? Koko wa nedang mo yasui shi, sakana mo atarashii shi. Kenapa datang ke toko ini? Di sini harganya murah, ikan juga segar. Ada kalanya shi paling belakang dinyatakan dengan kara untuk alasan. Perhatikan contoh berikut ini.
どうして日本のアニメが好きなんですか？どうして日本のアニメが好きなんですか？話も面白いし、音楽も素敵ですから。話も面白いし, ongaku mo suteki desu kara. Kenapa suka animasi Jepang? Ceritanya menarik dan musiknya juga bagus. Demikian minasang untuk pola kalimat yang ada pada bab 28. Demikian pembelajarannya, kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Minasang, dai ni 18の勉強は終わりました。どうですか？日本語は優しいですね。頑張って勉強しましょう。じゃあまた、sampai jumpa.